Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapiada Barulan. Saya dari program studi Administrasi Pendidikan semester 2. Saya di sini akan membahas tentang prinsip kepemimpinan. Adapun prinsip kepemimpinan yang akan saya bahas itu ada 6. Yang pertama yaitu motivation ataupun motivasi. Yang kedua empati. Yang ketiga self-esteem atau bentuk penghargaan diri atau pengapresiasian diri. Yang keempat decision making atau pengambilan keputusan. Yang kelima komitmen atau tanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu personal awareness atau kesadaran diri. Yang pertama yaitu motivation. Motivation itu merupakan perubahan energi dalam diri pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Sedangkan motivation atau motivasi menurut Hasibuan dalam Sutrisno 2017 ialah perangsang keinginan dan daya penggerak kemauan bekerja seseorang karena setiap motif mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Jadi motivasi itu merupakan dorongan positif untuk memberikan kekuatan terhadap seseorang. Contohnya yang paling simpel kita ambil di lingkungan sekolah, di mana pasti setiap guru selalu memberikan motivasinya kepada siswinya atau siswanya agar selalu giat belajar, agar nanti di masa depan siswa dengan harapan siswa yang guru itu ajarkan sebelumnya bisa menjadi orang yang sukses, orang yang bisa mengubah suatu keadaan negeri kayak gitu, agar tidak salah arah. Mungkin itu ya contoh simpelnya yang saya ambil. Berikutnya yaitu empati. Empati adalah kemampuan seseorang untuk membayangkan atau mengimajinasi perasaan orang lain. Kalau empati ini dapat diwujudkan dengan rasa peka terhadap orang lain. Contohnya yaitu ketika orang lain sedih dan memerlukan bahu atau tempat untuk bercerita, kita siap atau mampu menjadi orang pendengar tersebut. Bedanya apa sih simpati dan empati? Simpati ini lebih cenderung hanya kesian saja. Sedangkan empati itu mewujudkan atau masuk ataupun bisa membayangkan perasaan orang lain, tak hanya kesian seperti itu. Apa kaitannya dengan seorang pemimpin? Jadi kaitannya dengan pemimpin yaitu ketika bawahannya sedang merasakan keluh kesah, alangkah baiknya seorang pemimpin itu bisa menjadi atau bisa pendengar keluh kesah bawahannya tersebut. Berikutnya yaitu self-esteem. Menurut Swart dan Stewart menyatakan bahwa self-esteem adalah penilaian individu terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisa seberapa jauh perilaku memahami ideal dirinya. Sedangkan istilah yang merujuk untuk mendeskripsikan nilai personal seorang individu terhadap dirinya sendiri. Dengan kata lain, self-esteem merujuk pada cara seseorang menghargai, mengapresiasikan, dan menyukai diri sendiri. Maknanya, self-esteem itu yaitu menghargai diri sendiri, mengapresiasikan, dan meyakini diri sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara
yakin terhadap kemampuan sendiri. Selanjutnya yaitu decision making ataupun pengambilan keputusan. Menurut Gerson, decision making dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Pengambilan yang tepat akan menghasilkan sesuatu perubahan terhadap organisasi ke arah yang lebih baik. Namun sebaliknya, pengambilan keputusan yang salah akan berdampak buruk pada roda organisasi dan administrasinya. Jadi sudah jelas ya, ketika seorang pemimpin hendak melakukan pengambilan keputusan, hendaknya melakukannya karena urusan bersama, bukan karena urusan pribadi, seperti itu. Yang kelima adalah komitmen. Komitmen adalah suatu bentuk kewajiban yang mengikat seseorang dengan sesuatu, baik itu diri sendiri maupun orang lain, tindakan tertentu atau hal tertentu. Tujuan dari komitmen adalah untuk memberikan jaminan sehingga seseorang yang telah direncanakan atau dijanjikan tidak berubah di masa depan dan tetap sesuai dengan isi komitmen. Artinya yaitu komitmen itu sikap ataupun perilaku untuk melakukan dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung segala resiko. Komitmen ini artinya tanggung jawab. Contohnya yaitu ketika seorang pemimpin memutuskan untuk menjadi seorang pemimpin, maka seorang pemimpin itu pasti memiliki komitmen yang kuat dalam mengerjakan tugasnya, seperti itu, dan siap menanggung segala resiko. Terakhir yaitu interpersonal awareness. Artinya kemampuan untuk menunjukkan pahaman yang benar tentang diri Anda dan orang lain dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pikiran dan perasaan Anda sendiri. Interpersonal awareness ini artinya yaitu kesadaran diri yang dapat dipahami sebagai jauh mana orang secara sadar ataupun menyadari keadaan diri sendiri dan interaksi lainnya atau hubungan dengan orang lain. Terima kasih untuk semuanya. Sekian dari pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.